Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi terhadap yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan menambah informasi yang sudah diketahui dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan dengan benar. Loop atau kaca pembesar adalah salah satu alat optik yang bekerja berdasarkan sifat cahaya. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung. Loop berfungsi membantu penglihatan mata untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. Bagian-bagian loop. Yang pertama, tangkai loop berfungsi sebagai alat untuk memegang loop. Yang kedua, skrup penghubung berfungsi menghubungkan antara tangkai dengan kepala loop. Yang ketiga, kepala bingkai loop yang berbentuk lingkaran digunakan sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Yang keempat, lensa cembung loop berfungsi memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Percobaan membuat loop atau kaca pembesar. Media atau alat yang dipersiapkan. Alat dan bahannya. Yang pertama, kantong plastik putih atau botol bening dengan permukaan rata. Yang kedua, air jernih. Yang ketiga, kertas dengan tulisan-tulisan kecil. Alatnya plastik kecil, kertas kosong, pulpen untuk menulis, air, langkah pertama yaitu plastik bening kita masuk ke air atau air dimasukkan ke plastik bening. Kemudian plastik kita ikat. Selanjutnya kita siapkan kertas yang ada tulisannya. Air dalam plastik kita tempel ke dalam kertas. Kita angkat air tersebut yang di dalam plastik. Apa yang terjadi? Tulisan akan membesar. Semakin ke belakang atau semakin naik atau dijauhkan, tulisan akan semakin membesar. Teks Sultan Agung. Sultan Agung lahir di Kota Gede, Yogyakarta tahun 1593 dengan nama Raden Rangrang atau Raden Mas Jatmiko. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung, pejuang yang gigih melawan Belanda. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagungan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton. Dalam bidang pemerintahan untuk menghilangkan kesenjangan di antara pejabat dan keluarga raja. Tugas pertama, dengan bimbingan orang tua,
Buatlah klub sederhana beserta laporan kegiatan dan cara membuat klub sederhana. Selanjutnya tugas yang kedua, ceritakan secara singkat apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung. Ceritakan secara singkat apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Agung. Tuangkan ke dalam tulisan. Tulisanmu harus memuat tokoh, tempat, waktu, dan hubungan ketiganya. Pergunakanlah ejaan yang benar. Terima kasih sudah belajar.